Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat alkemi, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita masih akan membahas tentang stoikiometri dan akan fokus pada materi konsep mol. Setelah mempelajari video ini, Anda diharapkan dapat menentukan beberapa besaran seperti massa, jumlah partikel, volume, sesuai dengan jumlah mol suatu zat. Sahabat alkemi, apa itu mol? Mol adalah banyaknya materi yang mengandung sejumlah tertentu elemen dasar, baik itu atom, molekul, atau partikel, yang sebanding dengan jumlah atom dalam 12 gram isotop C12. Diingat kembali bahwa atom C12 menjadi standar untuk menentukan massa atom relatif. Menurut Avogadro, 1 mol itu setara dengan 6,0221499 kali 10 pangkat 23 atau biasa dibulatkan menjadi 6,022 kali 10 pangkat 23 atom atau molekul atau partikel. Nah, bilangan ini disebut dengan bilangan Avogadro. Diingat-ingat ya, bahwa 1 mol itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, kita akan membahas hubungan mol dengan beberapa besaran. Yang pertama adalah jumlah partikel. Tadi sudah disinggung bahwa 1 mol itu mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Sehingga, jika kita mengetahui jumlah partikel suatu zat, kita bisa menentukan jumlah molnya dengan persamaan N sama dengan jumlah partikel per 6,022 kali 10 pangkat 23. N adalah jumlah mol, sementara 6,022 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan Avogadro. Sebagai contoh, berapakah jumlah partikel tembaga dalam 5 mol serbuk tembaga? Kita bisa langsung tentukan jumlah molnya sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Jumlah molnya adalah 5 mol. Ini. Kemudian bilangan Avogadronya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Maka ini tinggal dikali silang. Kita bisa tentukan jumlah partikelnya berarti 5 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Sama dengan 30,11 kali 10 pangkat 23. Kalau komanya kita letakkan di sini, maka menjadi 3,011 kali 10 pangkat 24 partikel. Nah, jadi dalam 5 mol serbuk tembaga terdapat 3,011 kali 10 pangkat 24 partikel. Selanjutnya, hubungan mol dengan besaran massa. Ketika kita membicarakan tentang massa atom relatif, kita sudah mengetahui bahwa massa atom relatif atau AR itu menyatakan massa 1 mol atom tersebut. Nah, massanya dalam satuan gram. Misalkan di dalam tabel periodik unsur tertulis ARC adalah 12,01. Itu artinya 1 mol karbon itu sama dengan 12,01 gram. Kalau ARO di tabel periodik unsur tertulis 15,99. Itu artinya 1 mol O itu sama dengan 15,99 gram. Sehingga
Kalau kita mengetahui massa zat, maka kita bisa menentukan jumlah molnya dengan persamaan N sama dengan massa per AR atau MR-nya. Sekali lagi, N itu jumlah mol dan massanya dalam satuan gram. Sebagai contoh, berapa massa 10 mol gas O2 jika massa atom relatif O 16? Nah, kita langsung bisa gunakan persamaan N sama dengan massa per MR. Nah, N-nya adalah jumlah molnya, ada 10 mol. Kita masukkan 10 mol, kemudian massanya yang ditanyakan, lalu MR-nya adalah 32. Nah, diingat kembali bagaimana cara menghitung MR. Ini molekulnya adalah O2, kemudian massa O adalah 16, maka MR-nya adalah 2 dikali 16, yaitu 32. Karena O-nya ada 2. 2 kali 16. Nah, menghitung massanya tinggal dikalikan saja 10 kali 32 sama dengan 320 gram. Nah, jadi massa untuk 10 mol gas O2 adalah 320 gram. Contoh kedua. Berapa mol senyawa H2O yang massanya 36 gram? Diketahui di tabel periodik unsur atom H, AR-nya 1, atom O, AR-nya 16. Nah, kita bisa langsung gunakan persamaan N sama dengan massa per MR. Nah, N adalah jumlah mol yang ditanyakan, kemudian massanya 36. Nah, kemudian MR-nya berapa? Ini H2O. Berarti MR-nya adalah 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO. Berarti 2 ditambah 16. Sama dengan 18, tinggal dimasukkan ke persamaan. Massanya 36, MR-nya 18. 36 dibagi 18 adalah 2 mol. Jadi, kalau H2O massanya 36 gram, maka jumlah molnya adalah 2 mol. Berikutnya, hubungan mol dengan volume gas. Di SMP, Anda sudah belajar tentang persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. P itu adalah tekanan, satuannya atmosfer, kemudian V-nya adalah volume gas, satuannya liter, kemudian N adalah jumlah mol, kemudian T adalah suhu dalam satuan Kelvin, dan R adalah tetapan gas, nilainya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, kalau dari persamaan ini, maka untuk menghitung jumlah mol, kita bisa menurunkan menjadi N sama dengan PV dibagi RT. Bila pengukuran dilakukan pada keadaan standar, biasa disebut dengan STP, singkatan dari Standar Temperature and Pressure, temperatur dan tekanan standar, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan tekanannya 1 atmosfer atau 76 cm Hg atau 760 mm Hg, maka persamaan gas ideal tadi PV sama dengan nRT, kemudian N-nya berarti PV per RT. Kalau kita masukkan besaran-besaran yang ada di sini, P-nya adalah 1 atmosfer, kemudian V-nya tetap V, lalu R-nya 0,082, lalu suhunya 273 Kelvin di sini, maka ini akan menghasilkan V per 22,4 liter per mol. Artinya,
kalau keadaannya STP, untuk menghitung jumlah mol, kita bisa menggunakan persamaan N sama dengan V per 22,4. N-nya menunjukkan jumlah molnya, kemudian V-nya dalam liter. Sebagai contoh, berapa jumlah mol dari 1 liter gas O2 yang diukur pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 0,5 atmosfer? Keadaan ini bukan keadaan standar, sehingga kita harus menggunakan persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Kemudian N-nya adalah PV per RT. Kita tinggal masukkan. P-nya adalah 0,5 atmosfer. Kemudian volumenya adalah 1 liter di sini. Kemudian R-nya 0,082. Lalu temperaturnya 27 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin. Di SMP, Celcius ke Kelvin adalah temperatur Celcius ditambah 273. Berarti 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, kalau dihitung, N adalah 0,02 mol. Nah, jadi kalau volumenya 1 liter, kemudian diukur pada 27 derajat Celcius dan tekanan 0,5 atmosfer, maka jumlah molnya 0,02 mol. Contoh kedua. Berapa mol gas NH3 yang volumenya 6,72 liter jika diukur pada keadaan STP? Nah, kalau pada keadaan STP, kita bisa langsung gunakan persamaan ini. N sama dengan V per 22,4. V-nya harus dalam liter. Nah, ini sudah dalam liter, tinggal dimasukkan. V-nya 6,72 liter, kemudian dibagi 22,4 liter per mol. Sehingga N sama dengan 0,3 mol. NH3 yang volumenya 6,72 liter pada keadaan STP, jumlah molnya 0,3 mol. Nah, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Simpulannya, untuk menentukan jumlah mol suatu zat, kita dapat menggunakan persamaan-persamaan ini. Yang pertama, N sama dengan massa per AR atau MR, atau jumlah partikel per 6,022 kali 10 pangkat 23, atau V per 22,4, atau PV per RT. Nah, yang ini adalah gas pada keadaan STP, yang ini tidak keadaan STP. Nah, nanti Anda harus bisa menghubungkan persamaan-persamaan ini supaya bisa menentukan besaran-besaran yang berhubungan. Ini contohnya, jika pada keadaan STP 4,25 gram suatu gas, volumenya 2,8 liter. Berapakah MR gas tersebut? Nah, yang diketahui adalah 4,25 gram, berarti itu adalah massanya. Kemudian 2,8 liter ini adalah volumenya pada keadaan STP. Yang ditanya adalah MR. Nah, kita mempunyai persamaan N sama dengan massa per MR. Tapi untuk menentukan MR, kita harus tahu berapa molnya dan berapa massanya. Dari soal, jumlah molnya belum diketahui, maka jumlah molnya bisa dihitung menggunakan persamaan V per 22,4 karena keadaan STP. Nah, ini tinggal dimasukkan. Massanya 4,25 gram, MR-nya yang dicari, volumenya 2,8 liter, lalu per 22,4. Lalu ini dikali silang, maka MR-nya adalah 4,25 gram, ini dikali 22,4 dibagi 2,8. Sehingga
didapatkanlah 34 gram per mol. Jadi, massa molekul relatif dari gas tersebut adalah 34 gram per mol. Nah, dalam hitungan-hitungan ini, biasakan Anda sertakan satuan-satuannya, sehingga nanti Anda bisa menentukan satuan dari besaran yang diminta untuk ditentukan. Misalkan ini, liter dengan liter bisa saling mengeliminasi, maka satuan mR gram per mol. Nah, sekali lagi Anda harus bisa menghubungkan persamaan-persamaan N sama dengan massa per mR, sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro, sama dengan volume per 22,4, sama dengan PV per RT. Nah, nanti tinggal Anda tentukan nilai atau besaran yang ingin diketahui. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini sebagai latihan, coba Anda diskusikan dengan teman-teman Anda. Berapa massa asam oksalat dihidrat? Sebanyak 0,1 mol. Nah, ini kalau massa dengan mol berarti tinggal menggunakan persamaan N sama dengan massa per mR. Sekali lagi, Anda tentukan dulu mR dari asam oksalat dihidrat ini. Yang kedua, berapa jumlah molekul yang terdapat pada 32 gram metana? Metana itu rumus molekulnya CH4. Nah, ini yang diketahui massa. Yang ditanyakan jumlah molekul. Hubungan massa dengan mol adalah N sama dengan massa per mR. Kemudian, hubungan mol dengan jumlah molekul adalah mol sama dengan jumlah molekul per 6,02 kali 10 pangkat 23. Silakan digunakan dua persamaan itu. Yang ketiga, berapa mol gas amoniak yang terdapat pada 5,6 liter gas NH3 dalam keadaan STP? Dalam keadaan STP berarti persamaannya bisa langsung menggunakan N sama dengan volume dalam liter per 22,4. Yang keempat, berapa massa dari gas CO2 sebanyak 4,8 liter pada keadaan STP? Berarti Anda menggunakan dua persamaan. Yang pertama, N sama dengan massa per mR. Yang kedua, N sama dengan volume per 22,4. Terakhir, berapa massa 246 ml gas NH3 yang diukur pada tekanan 10 atmosfer dan temperatur 25 derajat Celcius? Ini berarti Anda gunakan dua persamaan. Yang pertama adalah N sama dengan massa per mR. Yang kedua adalah persamaan gas ideal. Perhatikan, satuan-satuannya harus sesuai dengan persamaan yang digunakan. Kalau gas ideal berarti volumenya harus dalam liter. Ini Anda rubah menjadi liter dulu. Kemudian temperaturnya harus dalam Kelvin. Kalau diketahui satuannya Celcius, merubah ke Kelvin, tinggal ditambah dengan 273. Silahkan dicoba bersama dengan teman-teman Anda. Jika belum memahami, simak video ini berkali-kali. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memudahkan Anda dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.